Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Maulana, NIM 2003907, dari Teknologi Pendidikan 2A 2020. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang telah saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Artikel yang saya susun berjudul Pemanfaatan Teknologi pada Pembelajaran Daring selama masa pandemi COVID-19. Berikut adalah pemaparannya. Virus COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization pada tanggal 11 Maret 2020. Kondisi ini memaksa lembaga pendidikan untuk dapat berinovasi agar mereka dapat memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Salah satu bentuk inovasi yang diberlakukan oleh mereka adalah pembelajaran secara online atau daring. Dengan kondisi yang ada sekarang, tentu tinggi harapan seluruh komponen pendidikan terhadap inovasi pembelajaran yang diberlakukan saat ini. Pemberlakuan pembelajaran dari rumah yang dilakukan oleh sekitar 45 juta siswa di Indonesia, mulai dari instansi pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus yang ada saat ini. Maka dari itu, inovasi yang disinggung sebelumnya menjadi jawaban yang paling mungkin dilakukan oleh lembaga pendidikan saat ini. Pembelajaran online juga dilakukan untuk memenuhi standar pendidikan dengan cara memanfaatkan teknologi untuk dapat menghubungkan pendidik dan peserta didik, guru, dan siswa, mahasiswa, serta dosennya, agar proses belajar mengajar dapat tetap berjalan dengan baik. Pembelajaran online dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi internet. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh ini berarti kegiatan belajar mengajarnya tidak dilakukan secara tatap muka secara langsung. Pembelajaran dilakukan dengan cara menggunakan berbagai media yang ada. Misalkan media cetak, modul misalkan, lalu ada media non-cetak berupa video atau audio, lalu ada menggunakan komputer dan internet, lalu menggunakan conference meeting, dan lain sebagainya. Pengalaman baru yang dihadirkan oleh penggunaan conference meeting ini sebagai suatu bentuk pembelajaran sinkronus menjadikan pembelajaran ini sebagai suatu bentuk pembelajaran baru yang cukup populer pada pendidikan saat ini. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi suatu hal yang sangat vital pada pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Oke, akhirnya kita sudah sampai ke dalam bagian metode dari artikel ilmiah ini. Nah, dalam bagian metode ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian studi literatur, atau yang dapat kita sebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan di sini adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis. Yang dimaksudkan dengan karya tertulis di sini adalah hasil penelitian, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian literatur dilakukan tidak dengan cara bertemu langsung dengan responden dengan turun ke lapangan secara langsung gitu. Namun, peneliti mendapatkan datanya melalui dokumen-dokumen atau sumber pustaka yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Pada riset pustaka, penelusuran pustaka tidak hanya menjadi langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian, tapi juga sekaligus memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah bagian metode, kita ke bagian hasil dan pembahasan.
Pemanfaatan teknologi sudah menjadi hal yang lumrah pada hampir segala hal yang kita lakukan sehari-hari. Dulu kita bila ingin berkirim pesan pada orang yang jauh, kita harus menggunakan kita harus mengirim surat lewat kantor pos, dan itu tentu memerlukan waktu yang sangat lama. Dengan berkembangnya teknologi, sekarang kita bisa menggunakan email atau electronic mail, dan kita dapat mengirim pesan ke orang yang letaknya sangat jauh dengan kita, berbeda jauh dengan kita, dalam waktu yang relatif sangat singkat dibandingkan dengan menggunakan surat menyurat menggunakan kantor pos. Lalu contoh yang kedua adalah bagaimana kita dapat menyapa dan bertukar suara kepada orang yang letaknya jauh dari kita menggunakan telepon. Dulu telepon itu ukurannya besar, berat, dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Namun dengan perkembangan teknologi yang ada, sekarang telepon sudah berubah menjadi smartphone yang dapat kita gunakan tidak hanya untuk bertukar suara dan saling menyapa, namun kita juga dapat menerima dan mengirim video diri secara langsung. Tapi teknologi tak hanya dapat mengubah cara kita hidup dan beradaptasi, tapi juga dapat membantu kita untuk hidup dan beradaptasi dengan keadaan yang kita hadapi. Dalam konteks ini, teknologi membantu kita untuk dapat beradaptasi dan tetap hidup dalam keadaan pandemi. Karena pada masa pandemi seperti ini, belajar online dan bekerja di rumah atau bahasa kerennya work from home menjadi cara yang menengahi masalah yang ada. Teknologi di sini juga dapat kita artikan sebagai kumpulan teknik yang bila kita terapkan dalam konteks ini adalah pengetahuan manusia tentang bagaimana menggabungkan sumber-sumber daya untuk memproduksi produk yang diinginkan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau juga memuaskan keinginan manusia. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa teknologi dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini. Manfaat dari teknologi di antara lain yang dapat membantu kita untuk menjalani proses pembelajaran jarak jauh ini adalah teknologi dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi sekaligus memudahkan akses informasi. Hal ini tentu sangat diperlukan karena pembelajaran yang dilakukan pada saat pandemi saat ini memerlukan kemudahan kita untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa maupun dari dosen ke mahasiswa ataupun sebaliknya, dan juga kemudahan akses informasi juga menjadi kunci kelancaran pembelajaran jarak jauh karena kurangnya hubungan interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Walau memang penggunaan teknologi ini menjadi suatu hal yang dapat memudahkan kita dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran jarak jauh juga dapat menimbulkan berbagai halangan dan gangguan karena berbagai keterbatasan. Antara lain adalah kurangnya pemahaman atas teknologi itu sendiri, baik dari sisi pendidik maupun sisi peserta didik, serta aplikasi e-learning yang terlalu rumit sehingga proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara maksimal. Dengan ini tentu penggunaan teknologi perlu disesuaikan dengan keadaan yang ada pada diri pendidik dan juga peserta didik. Karena pada dasarnya teknologi digunakan untuk mempermudah kegiatan yang manusia lakukan, bukan untuk mempersulit kegiatan tersebut. Pemilihan teknologi menjadi hal yang perlu direncanakan untuk dapat membentuk pembelajaran yang terarah dan agar peserta didik
juga dapat mencapai target pembelajaran yang telah ditentukan oleh pendidik dan lembaga pendidikan terkait. Akhirnya kita sudah sampai ke bagian conclusion atau kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi membawakan banyak sekali keuntungan bagi diri kita saat ini. Teknologi membawakan segala kemudahan dan juga opsi yang dapat kita pilih untuk mempermudah kegiatan kita dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh yang dikarenakan oleh pandemi COVID seperti saat ini. Walaupun dengan segala kelebihan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi, teknologi juga tidak dapat terlepas dari segala keterbatasan dan hambatan yang ada. Maka dari itu, pemilihan teknologi yang tepat pada situasi yang tepat merupakan jawaban terbaik bagi pendidikan saat ini. Hal ini menjadi catatan tambahan bagi penyelenggara pendidikan untuk dapat mengakomodasi segala kebutuhan pendidik maupun peserta didik untuk dapat menjalankan proses pembelajaran jarak jauh dengan baik dan lancar, serta peserta didik dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pendidik dan juga lembaga pendidikan terkait. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.